Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita kembali bersama dalam renungan malam kita bersama dengan jemaat Tuhan. Sebelum kita lebih jauh untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini boleh kami lalui dalam kebersamaan dengan Tuhan. Malam ini kami akan membuka kembali firman-Mu dan belajar bagaimana terjadi pembaruan dalam roh dan pikiran kami. Sertai kami ya Tuhan lewat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita ini bercerita tentang satu tokoh yang bernama Sakeus. Siapakah Sakeus itu? Dalam bacaan kita ini disebutkan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai dan ia adalah seorang yang kaya. Itu berarti bahwa Sakeus ini bukan orang biasa. Dia seorang pejabat dan memiliki harta kekayaan yang cukup besar. Namun dalam kehidupan Sakeus, sekalipun memiliki pekerjaan yang baik dan kekayaan yang melimpah, tetapi ada sesuatu yang masih kurang dalam diri Sakeus. Dan ini yang terus ia cari dalam kehidupannya. Bukan sekedar pekerjaan dan juga bukan sekedar harta dan kekayaan. Tetapi ketika ada kesempatan yang paling baik dan indah bagi Sakeus, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Dan ini adalah kerinduannya dalam hidupnya. Dan kita tahu bersama bahwa bagaimana perjumpaan Sakeus dengan Yesus sungguh luar biasa, di luar pikiran kita. Perjumpaan mereka berawal di tengah jalan, bahkan di atas pohon sekalipun. Dan Yesus mengatakan kepada Sakeus, "Saya akan ke rumahmu menumpang." Nah, apa respon Sakeus? Sakeus menerima Kristus dalam hidupnya. Nah, inilah awal terjadi pembaruan dalam kehidupan Sakeus, yaitu bagaimana dia menerima Kristus dalam kehidupannya. Sekalipun di sekitar Sakeus banyak orang yang menyindir, banyak orang yang menghina tentang Sakeus. Tapi Sakeus tidak mendengarkan perkataan itu. Tapi dia berpusat, tertuju pada Kristus dalam hidupnya, sehingga ia boleh memberikan kesempatan kepada Kristus untuk datang ke rumahnya. Dan ketika Yesus masuk ke rumah Sakeus, maka terjadilah sebuah pembaruan dalam diri kehidupan Sakeus. Yang sudah kita baca tadi, yang mengatakan bahwa saya akan memberikan setengah dari hartaku dan akan kuberikan 4 kali lipat bagi orang yang kuperas. Ini adalah pernyataan orang yang sudah mengalami pembaruan dalam hidupnya. Dan karena itu kita akan belajar, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat sehingga Sakeus bisa mengalami pembaruan baik dalam roh dan pikirannya. Yang pertama adalah ia merespon setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Yesus datang ke rumah Sakeus bukan sekedar makan dan minum bersama dengan Sakeus. Pasti ada pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam kehidupan Sakeus. Dan pasti Sakeus mendengar dengan baik. Dan ketika Yesus menyampaikan pengajaran itu dan Sakeus merespon, maka bukan hanya ia mendengar, tapi ada tindakan yang dilakukan oleh Sakeus. Ia berdiri tanpa ada komando, perintah dari Tuhan.
Dia langsung berdiri mengungkapkan isi hatinya kepada orang, bahwa kalau ada orang yang saya peras, saya akan berikan 4 kali lipat. Dan kalau memang perlu, saya akan memberikan setengah dari kekayaan saya dalam hidup ini. Ini bukti bahwa pembaruan terjadi ketika Bapak Ibu dan saya merespon setiap perkataan Kristus. Jelaslah dikatakan Alkitab bahwa kita bukan sekedar pendengar yang setia, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Sakeus menjadi pelaku firman Tuhan. Akhirnya terjadi pembaruan dalam kehidupan Sakeus. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pembaruan dalam hidup kita? Dan kita belajar dari Sakeus yang kedua, mengakui kesalahan. Setiap orang Bapak Ibu pernah berbuat salah, entah suami, entah istri, dan anak-anak. Yang menjadi persoalan buat kita adalah bukan hanya bicara soal berapa kali dan sebesar apa kesalahan itu. Tapi yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengakui kesalahan itu. Kalau Bapak Ibu dan saya berani untuk membuka dan berani untuk mengakui kesalahan, maka disitulah awal sebuah pembaruan dalam hidup ini. Daud pernah mengakui kesalahannya. Abraham pernah mengakui kesalahannya. Paulus pernah mengakui kesalahannya. Jadi semua orang Bapak Ibu mengalami pembaruan hidup ketika ia mulai berani untuk mengungkapkan dan mengakui kesalahan dalam kehidupan ini. Yakub pernah bersalah terhadap Esau. Akhirnya mereka berjumpa. Dalam perjumpaan itu, Yakub mengakui kesalahannya dan Esau memaafkan kesalahan Yakub. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara diberkati Tuhan, mari kita belajar memperbarui diri kita masing-masing. Bagaimana caranya kita belajar dari Sakeus? Bagaimana kita merespon perkataan Kristus? Yang kedua, bagaimana kita belajar untuk membuka diri dan mengakui kesalahan. Jangan pernah kita simpan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu ketika kita simpan, maka tidak berguna untuk kita. Justru merusak diri, roh, dan pikiran kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami boleh disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu kami respon supaya terjadi dalam diri kami pembaruan dalam hidup ini. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, baik yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang bergumul Tuhan boleh berikan kelegaan, bahkan yang sementara mengalami sukacita karena penambahan usia juga Tuhan berkati. Bahkan yang sementara duka cita pun kami doakan semoga mereka terhibur oleh Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, anak-anak, dan cucu. Berkati kami selaku para hamba-hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, supaya kami diberikan kesempatan waktu hikmat oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana diri kami ini kami persembahkan untuk Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkati semua kehidupan jemaat Tuhan malam ini dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa mengalami pertobatan, pembaruan dalam hidupnya. Berkati juga bangsa dan negara kami, terkhusus kota Makassar yang sampai hari ini masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati mereka yang terpapar, supaya mereka tetap diberikan semangat bahkan kesembuhan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk senantiasa bagaimana kami mendukung program pemerintah dalam protokol kesehatan, supaya kami mampu untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kebaikan-Mu dan semua kemurahan Tuhan biarlah senantiasa kami alami.
Ini doa syukur kami, harapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.